Anda masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1000 meter dan mengarah ke sisi barat laut. Laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir seismograf merekam 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 10-22 mm dengan durasi 137 detik. Selain itu, Gunung Semeru juga alami 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Kami harap juga masyarakat antisipasi terhadap bahaya abu vulkanik secara mandiri biar sama-sama bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang. Akibat material longsor, jalur Solok menuju Padang Panjang terputus hingga 5 jam. Jalan Batu Sangkar ke Solok, Galodo. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak Sabtu dini hari mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang putus total. Material longsor yang menutupi jalan berupa lumpur, kayu, dan bebatuan menimbun jalan sepanjang 60 meter dengan ketinggian gundukan material mencapai 50 hingga 100 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bersama instansi terkait serta TNI dan Polri langsung melakukan pembersihan agar ruas jalan tersebut bisa dilalui. Jalur tertutup selama 5 jam karena proses pembersihan. Dari Kacang, Kecamatan 10 Kota Singkawang. Cukup 1 orang eskavator saja dari BUMN dan termasuk 1 unit damkar untuk pembersihan material sisa. Karena nanti material sisa tentu akan membuat licin ruas jalan. Berarti sekarang sudah bisa dilewati ya Pak? Alhamdulillah sudah, tapi meski baru buka tutup. Usai pembersihan dilakukan menggunakan alat berat dan mobil damkar, jalan Solok menuju Padang Panjang ini bisa dilalui kembali, namun dengan sistem buka tutup, hingga ruas jalan benar-benar bersih dari material longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Buni Sunandar iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Bawean terdampak gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban memilih mengungsi ke tempat pengungsian yang tersebar di 16 desa di 2 wilayah kecamatan Pulau Bawean. Ya, pemirsa, mereka mengaku trauma dan khawatir kembali terjadi gempa. Insyaallah, berumah tak banyak orang dah. Ada berumah habis. Di tengah dinginnya udara malam, ribuan warga Bawean bertahan di tempat pengungsian terbuka yang berada di sejumlah lapangan dan dataran tinggi di 16 desa yang berada di 2 kecamatan. Warga mendirikan tenda terpal beralaskan tikar untuk menjadi tempat beristirahat. Mereka mengabaikan kuatnya hembusan angin maupun gigitan nyamuk akibat didera rasa trauma akan terjadinya gempa susulan pasca diguncang gempa Tuban magnitudo 6,5. BPBD Kabupaten Gresik mencatat sebanyak 1.160 warga terdampak gempa di Kecamatan Tambak masih mengungsi. Untuk tangani para pengungsi, Pemkab Gresik akan mendirikan posko pengungsian yang lebih layak. Pemkab Gresik bersama sejumlah relawan dan tenaga medis juga membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa. Rumahnya itu tidak. Kami sudah menyiapkan posko darurat nanti di tempat posko Kecamatan Sangkapura dan juga Kecamatan Tambak yang akan kita jadikan posko kedaruratan. Barangkali masyarakat ingin tinggal atau untuk menunggu kondisinya seperti apa,
bisa kita siapkan di posko-posko darurat, yaitu di kantor Kecamatan Sangkapura. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo di Tuban turut dirasakan di wilayah lain di Jawa Timur, termasuk Bawean. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak beserta sejumlah fasilitas umum. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah dengue di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bayi Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Ulang-ulang sosialisasinya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung Barat kini sudah penuh merawat ratusan pasien DBD selama 3 bulan terakhir. Seperti di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini, pasien DBD baik dewasa maupun anak-anak terus mendapat perawatan. Pihak rumah sakit menyatakan lonjakan pasien DBD terutama periode Januari hingga Maret 2024 sekitar 200 pasien. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat bila dibanding tahun lalu. Awal demam berdarah pertama pasti ada demam ya, terutama demamnya itu dari awal hari pertama sampai hari ketiga menurun, nanti hari ke-6 sampai hari ke-7 bisa naik kembali. Makanya dari awal hari pertama sampai ketiga demam itu udah harus mulai curiga terhadap demam berdarah. Disertai juga dengan gejala yang lain seperti nyeri kepala, terus nyeri perut, ataupun kadang-kadang ada mual, muntah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, wabah DBD pada tahun 2024 sudah menyentuh angka 1.040 kasus. Selain Padalarang, 3 wilayah penyumbang DBD tertinggi di Bandung Barat, yakni Cililin, Cipongkor, dan juga Lembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus DBD tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Dari data Kemenkes tercatat 16.000 kasus DBD di 213 kabupaten kota di Indonesia. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, ada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang Ibu Nadia. Terima kasih sebelum telah bergabung. Ya Bu Nadia. Selamat siang. Bu Nadia, ini daerah mana saja yang dengan jumlah penderita DBD terbanyak dan ini cukup banyak juga sekali yang meninggal? Ini apakah karena terlambat penanganan atau ada alasan lainnya? Ya, kalau kita lihat daerah-daerah yang melaporkan kasus demam berdarah, umumnya kabupatennya, kotanya tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita tahu memang kota-kota besar, urban itu terutama yang melaporkan jumlah kasus karena memang di sana deteksinya lebih baik ya, sehingga memang bisa tercatat lebih baik. Jadi seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, kemudian Bandung, kemudian juga Sika ya, itu daerah-daerah termasuk juga Semarang, itu daerah-daerah yang juga memang
setiap tahun melaporkan adanya kasus demam berdarah. Nah, memang mengapa hal ini terjadi, ada berbagai faktor, selain tentunya perubahan iklim yang saat ini terjadi, juga awareness dari masyarakat terhadap gejala demam berdarah, dikarenakan gejalanya tidak khas ya, hanya berupa demam tinggi yang kemudian bisa memasuki fase shock. Nah, selain itu juga ada faktor, yaitu nyamuk yang menjadi pembawa penyakit demam berdarah ini. Baik, dokter, kasus ini kan terlihat dari 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan. Lantas dari data yang dihimpun oleh Kemenkes, bagaimana trennya? Apakah sudah mulai mengalami penurunan atau justru meningkat, dokter? Ya, kita kan saat ini baru memasuki musim pancaroba ya. Kalau kita lihat hari ini mungkin cukup panas, kemarin juga cukup panas, tapi sebelumnya hujan yang sangat deras, curah hujan yang cukup tinggi, bahkan kemudian kita tahu sampai ada beberapa hari terjadi curah hujan yang cukup banyak. Nah, ini tentunya dengan kondisi cuaca seperti ini yang akan memicu menjadi banyaknya tempat-tempat yang memungkinkan untuk nyamuk meletakkan telur, jadi menjadi tempat-tempat sarangnya nyamuk. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, kita bandingkan di tahun 2023, saat ini kasus yang dilaporkan itu ada sekitar 35.500. Tahun lalu itu hanya kurang lebih separuhnya, yaitu 17.434. Kematian pun juga terjadi peningkatan, kalau sebelumnya sekitar 120, saat ini dilaporkan ada 230 kematian akibat demam berdarah pada periode waktu yang sama kita bandingkan tahun yang lalu. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan mengapa kasus ini meningkat. Oke, Dokter Nadia, tadi Dokter Nadia sempat menyebutkan di tahun 2024 dengan 2023 wilayah yang menderita banyak DBD itu sama. Nah, kalau Bu Nadia melihat di sana seperti apa sih kawasannya? Apakah mereka kurang dari kebersihan lingkungan atau seperti apa? Ya, jadi memang kita tahu bahwa adanya faktor ataupun binatang ya pembawa penyakit ya, atau vektor yang kita sebut sebagai pembawa penyakit, yaitu nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes ini kan tentunya nyamuk yang berada di sekitar kita, dan kalau kemudian nyamuk Aedes itu menggigit seseorang yang terkena virus atau terkena DBD, maka virus dengue ini akan berpindah ke nyamuk Aedes, dan kemudian pada saat nyamuk Aedes ini bertelur, dia bisa membawa virus dengue itu dan menularkan kepada orang lain. Nah, untuk daerah-daerahnya tadi kami sampaikan jumlah kasus tertinggi itu seperti misalnya Kota Bandung, Kendari, Bandung Barat, Bogor, Subang, Sika, Jakarta Barat ya. Kemudian Medan, itu memang adalah daerah-daerah yang cukup padat penduduknya. Dan memang artinya kalau ada vektor atau nyamuk Aedes tadi, peran serta masyarakat untuk memastikan tidak ada sarang nyamuk di sekitarnya itu menjadi penting, karena tadi cuaca ya, habis hujan panas pasti akan ada genangan air. Nah, ini tentunya harus diperhatikan genangan air yang di sekitar rumah, misalnya di talang ataupun misalnya kalau kita menampung tetesan air dari AC ataupun juga dari tanaman ya, ataupun juga mungkin ada barang-barang bekas yang tertumpuk, itu bisa kemudian menjadi tempat penampungan air. Walaupun sedikit, nyamuk tetap bisa berkembang, termasuk nyamuk Aedes ini. Baik, dokter, mungkin bisa diberikan himbauan juga kepada masyarakat bagaimana caranya supaya tidak terkena penyakit DBD ini, dokter. Ya, kita selalu tahu ya, setiap tahun begitu kita masuk ke musim pancaroba, dari musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan, maka potensi untuk terjadinya penambahan sarang nyamuk itu semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat kami ingatkan ya, ini mungkin adalah saat-saat kita waspada karena kasus demam berdarah terjadi peningkatan, sehingga yang harus kita lakukan pertama, pastikan tidak ada sarang nyamuk sekitar kita dengan melakukan PSM dan 3M, menutup, kemudian menguras ataupun mendaur ulang. Gunakan abate kalau memang kita tidak bisa menguras air yang kita tampung sebagai air minum. Yang kedua adalah memastikan gejala-gejala. Kalau kita demam 3 hari, sudah minum obat tidak turun-turun, segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan dan lakukan pemeriksaan. Pastikan tidak ada bintik-bintik merah ataupun tanda-tanda lain, tetapi kalau masih tetap demam juga, datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nadia atas informasinya. Ini juga semoga menjadi warning juga untuk masyarakat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak Ibu Nadia, salam sehat.
Pemirsa, TPN Ganjar Mahfud menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Ayu Siang.